adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Nah, ada tulisan dari Pak Rizal Fadila di jakarta1.com, rakyat tolak Prabowo Gibran menang curang. Dan ini kemudian dikaitkan juga dengan film kejutan Dirty Vote. Nah, ini bagaimana hubung kaitnya Pak Rizal? Ya, Dirty Vote berarti kan benar. Selama ini kan orang menganggap itu fitnah gitu kan. Terutama 02. Terutama 02 bahkan sudah dilaporkan ke polisi segala macam gitu kan. Betul. 4 orang itu gitu kan yang terlibat di dalamnya. Itu sebutannya fitnah. Tapi sekarang dengan kenyataan adanya angka-angka 50% lebih itu kan membuktikan benar bahwa itu desain gitu. Malah sejak awal sudah dia ingatkan bahwa ini menjadi perlu perhatian rakyat gitu kan. Nah sekarang rakyat sudah bisa membenarkan dan memperhatikan itu, Kang Epul. Jadi Dirty Vote itu betul gitu. Dari awal juga kan seperti Rocky Gerung sampaikan kan faktual itu mah hanya dirangkai saja menjadi film agar tersistematisasi gitu. Itu konteks Dirty Vote. Sedangkan soal tadi Prabowo Gibrannya yang curang, saya kira kecurangannya juga berdasarkan etika dan moral gitu yang dekat ke aspek pelanggaran hukum atau orang mengatakan sudah melanggar hukum gitu kan soal putusan Gibrannya karena sejak awal gitu Kang Epul ya sudah menduga gitu kan bahwa kecurangan yang TSM itu sudah berjalan gitu. Jadi bukan menunggu waktu tanggal 14 gitu. Sebelumnya juga sudah terindikasi bahkan terbukti malah gitu kan dengan berbagai upaya-upaya yang bisa dikualifikasikan curang gitu sehingga tidak mungkin, bahkan bahasanya kan tidak mungkin curang tiba-tiba jadi jujur. Sehingga betul gitu statement akan satu putaran gitu kan yang kita anggap awalnya mana bisa sih satu putaran, tapi dalam konteks kecurangan itu kan ya pasti bisa gitu, dan ternyata benar gitu kan angka quick count itu sampai 54, 57 yang sebetulnya itu pun dipertanyakan dalam kebenarannya. Nah, tentu kita tahu lah di berbagai grup WhatsApp bertebaran ada kecurangan-kecurangan di TPS, ada yang segepok 02 dicoblos, ada yang baru dibagikan sudah tercoblos, ada yang ngisi sirekap itu 141 jadi 747 gitu. Nah, tapi saya tadi dapat informasi dari rekan saya di Indramayu, Pak Rizal. Jadi sudah sangat yakin sekali. Kawan saya di sana itu dengan relawannya itu 01 yang menang karena sudah terbina juga dari berbulan-bulan ke belakang. Nah ternyata ketika hasilnya berbalik, banyak Prabowo yang menang. Kemudian ditelusuri, ini ada apa? Ya ternyata serangan fajar. Dan kalau Rocky Gerung bilang rata-rata pendidikan Indonesia kelas 7 ini, ya akhirnya menjadi maklum ketika orang lebih membutuhkan 100-200 ribu dibandingkan solusi 5 tahun ke depan. Tapi menariknya adalah Pak Rizal, apakah dengan diskusi ini barusan yang 1-2 menit kita lakukan, apakah ini artinya mengkonfirmasi bahwa Prabowo ini yang menang sesuai real count akan sesuai dengan quick count, atau bagaimana penjelasannya Pak Rizal? Ya kalau itu kan pembenaran nantinya ya terhadap quick count, bahkan bukan hanya quick count, sebelumnya survei. Jadi survei, quick count, real count itu akan sama. Itu karena itu satu paket kecurangan gitu, dan itu desain gitu kan menuju ke sana, yang ujung
membenarkan yang tengah, yang tengah membenarkan yang awal. Begitu, itu kaitan dengan konklusi kecurangan gitu. Jadi kalau tadi disebut Prabowo menang, sangat mungkin menang gitu kan kalau memang berbasis desain seperti ini. Tapi kalau berbasis pada realitanya gitu kan, nah nanti juga mungkin ada juga yang tidak seperti itu, bukan serangan fajar gitu kan, tapi pencoblosan lebih awal atau ada angka-angka yang diganti di otak-atik, itu kan mesti bisa dikoreksi gitu, sehingga mungkin yang tadinya 1 putaran terpaksa jadi 2 putaran dengan kecurangan. Oke. Oke. Jadi Pak Rizal melihat masih ada potensi ini diperbaiki kemudian hasilnya menjadi 2 putaran. Masih mungkin ketika nanti tim hukum lah ya, di sini tim hukum timnasnya 01 atau mungkin 03 juga gitu kan, melakukan serangan lah di lapangan gitu kan, sehingga terkoreksi setempat. Kan ada juga yang apalagi kalau cepat bisa diulang kan, begitu. Jadi kalau terkoreksi cepat saja maka tidak bisa dibantah nanti pada beberapa daerah atau beberapa provinsi mungkin terjadi markup atau penggelembungan seperti itu sangat mungkin, karena tinggal nurunin sedikit kan, dari 54 jadi 49,8. Kalau pelanggaran hukum ya, kalau yang tadi ada apa kartu tercoblos ini segala macam kan itu bisa langsung, ada yang sudah berhasil diselesaikan di TPS. Ada yang mungkin tadi seperti Pak Rizal membutuhkan pencoblosan ulang dan itu memungkinkan dengan rekomendasi Bawaslu dieksekusi oleh KPU. Tapi ada juga praktek-praktek yang patut diduga curang versi besar, yaitu tadi mulai dari Gibran MK dan seterusnya, bansos segala macam, pengerahan aparat desa. Nah, itu bagaimana Pak Rizal? Prosesnya itu ada di MK? Ya memang MK hanya untuk angka-angka, gitu kan. MK nggak bisa kepada yang sifatnya kualitatif seperti itu, gitu ya. Itu makanya nggak cukup MK. Kalau orang sekarang hanya percaya pada MK, maka kecewa pasti, gitu. MK ini sebenarnya harus diabaikan. Bahkan 01 dan 03 harusnya begitu diumumkan menolak itu. Jadi tidak akan melakukan proses hukum, biar prosesnya proses politik. Nah, proses politik berarti publik, biar rakyat gitu yang mengkritisi, rakyat yang juga mengoreksi, bahkan rakyat yang menghukum. Nah, gimana itu Pak ininya? Itu konkretnya bagaimana itu? People power. Jadi di mana sih penyakitnya? Karena kan tadi sistematis Kang Ipul ya, gitu kan, soal bansos, soal Gibran, gitu kan, soal pengerahan itu kan Jokowi. Jadi koreksinya ke Jokowi langsung, gitu. Hukumannya ke Jokowi langsung, gitu. Kalau menurut saya ini bisa menjadi magnet. Kalau kita runut agak ke belakang, kan sebetulnya itu sudah dilakukan ya, oleh rakyat dalam bentuk aksi, kemudian mendatang kawan-kawan senior dari petisi 100, mendatangi DPR, MPR, dan seterusnya. Tapi kan kekeh aja gitu, seperti apa anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi sampai mana nih ujungnya beliau bisa kemudian. Satu, tekanan kita kan sporadis, gitu kan, belum masif. Aksi-aksi itu belum masif. Kemudian masih sektoral, mungkin masih kelompok-kelompok buruh sendiri untuk masalah buruh yang bisa dikaitkan istana, mahasiswa sendiri, begitu kan. Kita juga mungkin para purnawirawan gitu, para mama atau aktivis sendiri, aktivis pecah-pecah juga sendiri-sendiri. Belum merupakan satu kebersamaan aksi. Nah, kalau satu kebersamaan aksi, saya kira itu akan dampaknya lain, Kang Epul. Itu dalam kaitan dengan polanya ya gitu. Yang kedua, juga ini konteksnya kan semua diam saja karena partai politik diam. Karena partai politik belum berkepentingan. Waktu itu bukan begitu. Katakanlah belum ada pengkerucutan seperti ini. Kalau sudah pengkerucutan belum merasa terzalimi.
Nah sekarang misalnya kan 01 dan 03 terzalimi berarti kan menyangkut partai politiknya juga pendukungnya, pengusungnya. Nah mereka harusnya sekarang kita sentil, gitu kan. Tong aja dog wae.